takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Hendaknya takbir makmum itu kapan dia takbir makmumnya? Setelah takbir imam. Imam dulu Allah, baru dia makmum. Itu. Berikutnya, an yakuna mustaqbilal qiblah. Hendaknya takbirnya itu dalam keadaan menghadap kiblat. Dalam salat apanya yang menghadap kiblat? Dadanya. Diingat-ingat, bukan otaknya. Alla yaqsuda bit takbir ghairas shalah. Kalau takbir itu jangan niat yang macam-macam, pokoknya niatnya itu adalah salat. An yaqta'a hamzah Allahu akbar fayantiqa bil hamzah. Jangan diputusin hamasnya. Pokoknya dia nyambung-nyambung lah, Allahu akbar. Itu kurang lebih. Nah, ini kurang lebih. Nah, dan ingat bahwa takbiratul ihram itu dalam salat yang wajib itu adalah bacaan takbirnya. Adapun gerakannya itu hukumnya sunnah. Ngangkat tangan ketika Allahu Akbar sunat apa wajib? Sunnat. Yang wajib itu adalah apanya? Yang wajib itu adalah takbirnya yang mengatakan Allahu Akbar. 3. Ar-ruknu tsalis. Rukun yang nomor 3 tuh apa? Al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Hendaknya dia itu berdiri ketika sholat wajib. Jadi wajib berdiri ketika sholat apabila sholatnya adalah sholat wajib. Bagaimana kalau itu sholat sunnah? Kalau itu sholat sunat, sekalipun dia mampu untuk berdiri, maka dia boleh duduk. Tetapi dia dapat pahala setengah daripada orang yang berdiri. Maka berdiri ini menjadi rukun apabila sholatnya sholat fardu. Itu dalam suatu riwayat Imam Bukhari itu dijelasin. An Imran ibn Husain qala kanat bi rawasir fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an as-salah faqala salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janb zada an-nasa'i fa in lam tastati' fa mustalqiyan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelasin jilid 1 halaman 103 itu dijelasin ada suatu riwayat sahabat pernah nanya sama baginda Rasul, baginda Nabi, saya sedang sakit bawasir, ambeien kurang lebih, saya nggak bisa berdiri sholat ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi? Fa in lam tastati fa qa'idan. Kalau tidak bisa berdiri maka duduk. Wa in lam tastati, kalau tidak bisa lagi maka fa'ala jam, tidur berbaring. Begitu berikutnya. Oke. Kemudian duduknya ketika sholat itu pernah kemarin kita sebut. Duduk ketika sholat itu kalau duduk saya bilang berdiri. Berdiri ketika sholat itu ya udah berdiri jama-jama. Sudah kalau berdiri itu beginilah. Nah, berdiri. Kalau perempuan dia ripetin. Ya, kakinya diripetin. Kalau laki-laki kebuka, jangan kebalik. Laki-laki yang ripet, perempuan buka. Boleh. Nah, jadi itu kurang lebih. Kemudian cara takbiratul ihram kemarin kita udah jelasin. Nah, nanti lagi mudah-mudahan kalau ada waktu kita contohin insyaallah. Berikutnya ar-ruknur rabi', rukun yang nomor 4. Apa itu? Yaitu qiraatul Fatihah. Hendaknya membaca Fatihah. Nah, syarat nggak baca Fatihah ini banyak. Huruf Fatihah itu banyaknya ada berapa? Banyaknya huruf Fatihah itu 156. Kalau dia panjangin baca Maliki Yaumiddin. Kalau dia pendek Maliki Yaumiddin, maka jumlahnya 155. Nah, apa saja yang menjadi syarat baru Fatihahnya benar? 1. Baca Fatihah harus tertib. Mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus tertib sampai waladhdallin.
Nggak boleh mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim maliki yaumiddin ar-rahmanirrahim. Salah. Kenapa? Do mele-mele yang kusung mana dikanggo. Kenapa? Sah nggak bacaan Fatihahnya kalau begitu? Nggak sah. Kenapa? Karena dia ngebacanya tidak dengan tertib. Berikutnya al-muwalat, harus berurutan. Nah, jadi jangan diputus-putus. Berikutnya mura'atu hurufiha. Nah ini baca Fatihah harus jelas, shotnya harus jelas, kemudian toknya harus jelas. Nah harus jelas semuanya. Nah kemudian mura'atu tasydidatiha, tasydidnya juga harus jelas. Nah apa namanya tasydid? Tahu sih namanya tasydid? Kalau bahasa tiang sepedu nah. Dengan tuh ya sepedu ngono sisir andang atas mana. Nah tuh jangan lupa, jangan sampai salah. Nah kemudian berikutnya alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qira'ah. Kemudian kalau baca Fatihah itu jangan sampai bacaan Fatihahnya itu lama jaraknya. Bismillahirrahmanirrahim. Belo jaraknya baru lanjutan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru lanjutan ya. Salah, enggak boleh. Qira'atu kulli ayatin wa minhal basmalah. Wajib membaca semua ayatnya. Di antaranya ayat Fatihah adalah membaca basmalah. Maka membaca basmalah hukumnya wajib. Nah, wajib hukumnya baca basmalah. Nah, kalau sedang jadi imam maka suara kita besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada boleh suara entah. Kalau sedang sir ya udah kecil suaranya. Kemudian berikutnya adamul lahnil mukhilli bil ma'na. Jangan sampai baca Fatihah itu mengurangi maknanya, artinya berubah mana Fatihah, nggak boleh. Misalnya ta dibaca ta, sad dibaca sa dan sebagainya. Kecuali ada beberapa qiraat yang ihdinas siratal mustaqim itu boleh dibaca sin. Ihdinas sirata boleh. Boleh juga dibaca ihdinas sirata pakai za boleh. Tapi itu qiraatnya beda. Nah, kan beda-beda tuh baca Fatihah itu. Ada tuh kurang lebih ada 7 cara membaca Fatihah kan. Nah, maksudnya qiraat yang 7 qiraat sab'ah. Kemudian ayusmi'a nafsahul qira'ah, harus didengar sama dirinya sendiri dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut rukun berikutnya. Ini